Dalam berkomunikasi, biasanya seseorang punya kecenderungan tertentu bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Ada tipe orang yang kalau berkomunikasi dia agresif, dia dominan, ingin menang sendiri. Sebaliknya, ada juga yang pasif, di mana lebih banyak diam dan menerima pendapat orang lain. Lantas, bagaimanakah pendekatan komunikasi yang seharusnya, yang sebaiknya Anda lakukan? Dalam video berikut ini, saya akan menjelaskan 3 tipe komunikator dan sebaiknya pendekatan apa yang perlu Anda lakukan dalam komunikasi Anda. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Jangan lupa subscribe karena dalam channel ini saya menjelaskan banyak topik seputar manajemen, leadership yang akan membantu Anda untuk menjadi manajer yang lebih baik lagi. Mari kita lihat apa itu 3 tipe komunikator. Ketika seorang berkomunikasi, ada orang yang punya kecenderungan agresif. Jadi orang yang seperti ini Anda mungkin saksikan di tempat kerja Anda, di lingkungan Anda. Biasanya mereka kepengen menang sendiri. Jadi kalau punya perbedaan pendapat, pendapatnya lah yang harus menang. Dan orang yang agresif biasa juga punya kecenderungan menghakimi orang lain. Jadi dia menghakimi, oh kamu itu begini, sebaiknya nggak begitu, harusnya begini. Itu namanya proses menghakimi, tanpa dia mengolah terlebih dahulu dengan baik. Dan orang yang agresif suka memotong, suka mendominasi pembicaraan. Jadi ketika orang lain sedang berbicara, bukannya mendengar, tapi dia malah memotong dan dia balik mendominasi. Nah, siapa orang yang punya kecenderungan agresif ini? Ada memang orang-orang yang secara personality, secara bawaan, memang dia dominan. Maka tipe seperti ini akan punya kecenderungan agresif dalam bicara. Dan kecenderungan agresif juga dimiliki oleh orang yang punya power lebih. Jadi seorang atasan akan lebih cenderung memiliki pendekatan komunikasi yang agresif kepada bawahannya. Nah, apakah pendekatan agresif baik? Tentu saja tidak. Ketika Anda agresif, maka dampaknya adalah 1, Anda tidak mendapatkan input yang baik dari orang lain. Orang lain akan malas untuk bicara dengan Anda, mereka tidak suka dengan Anda karena mereka tahu Anda akan memotong dan ingin menguasai pembicaraan. Akibatnya, jika Anda seorang pemimpin yang punya kecenderungan berbicara agresif, maka bawahan Anda biasanya tidak akan pernah benar-benar mau berkata jujur tentang apa situasi yang terjadi di tempat kerja ketika Anda membutuhkan input tersebut. Sekarang kita lihat pendekatan yang kedua. Ada juga orang yang ketika berbicara punya kecenderungan pasif. Ciri-cirinya sangat jelas sekali. Biasanya suka diam, nggak percaya diri, dan kesulitan berekspresi. Jadi jika ditanyakan, pendapat kamu apa terkait hal ini? Ah, saya terserah Bapak aja, saya ikut Bapak saja. Itulah contoh ciri-ciri orang yang pasif. Kalau misalkan rapat, biasanya orang pasif akan cenderung menunduk, tidak terlalu memperhatikan. Mungkin dia mendengarkan, tapi tidak terlalu fokus pada apa yang sedang didiskusikan dan dia akan membiarkan apapun hasil diskusinya, itulah yang ingin dia ikuti. Nah, siapa orang yang punya kecenderungan pasif ini? Terkadang orang-orang yang cenderung pendiam, cenderung menarik diri, punya kecenderungan untuk menggunakan pendekatan yang pasif ini. Dan tidak hanya itu, pendekatan komunikasi pasif juga biasanya dilakukan oleh orang-orang yang secara posisi lebih di bawah. Jadi seorang bawahan kepada atasannya itu akan lebih cenderung bersikap pasif karena atasan lebih dominan, lebih berkuasa dibandingkan dirinya. Nah, lantas apakah pendekatan pasif ini baik? Mungkin sekilas baik karena kita mendengarkan orang lain, kita mau memperhatikan. Namun orang yang pasif, maka dia tidak bisa didengarkan apa pendapatnya. Jadi jika Anda pasif dan atasannya tidak pernah tahu apa yang jadi pemikiran Anda, apa ide Anda, maka sangat disayangkan. Karena mungkin Anda punya sesuatu yang penting untuk disampaikan. Namun karena Anda nggak berani mengatakannya, maka tidak ada yang pernah tahu hal tersebut. Sangat rugi sekali. Jika tadi kita sudah melihat bahwa yang agresif tidak tepat, yang pasif juga kurang pas, lantas yang mana pendekatan yang terbaik? Jangan lupa ada satu lagi, yaitu pendekatan komunikator yang asertif. Nah, apa itu asertif? Asertif adalah komunikator yang bisa memadukan antara agresif dan pasif secara tepat, secara seimbang. Jadi mereka itu punya kepercayaan diri, mirip seperti orang yang agresif. Ketika bicara sama orang lain, dia pede,
dia merasa kita ini satu level, kita sama-sama manusia, saya punya pendapat, Anda juga punya pendapat. Itu yang pertama, percaya diri. Jadi dengan percaya diri, Anda pun lebih mudah untuk menyampaikan apa-apa yang Anda miliki, ide-ide Anda. Nah, kemudian selain percaya diri, seorang yang asertif juga dia selalu mencari jalan tengah, mencari win-win solution. Artinya apa? Meskipun dia berani menyampaikan pendapatnya, namun dia pun secara terbuka mendengarkan pendapat orang lain. Lalu dibandingkan, mana yang terbaik di antara kedua pilihan tadi ini, atau beberapa pilihan. Apakah pendapat saya lebih kuat, atau mungkin pendapat orang lain lebih kuat. Orang yang asertif tidak akan malu mengakui jika memang pendapat orang lain lebih tepat untuk dilakukan. Dan termasuk jika dia sadar bahwa pendapatnya lebih unggul, dia pun tidak akan dengan serta-merta langsung mengalah begitu saja, tapi menyampaikan argumentasinya secara baik, secara elegan. Jadi orang yang asertif, dia akan bersifat proaktif, dia akan ekspresif dalam menyampaikan poin-poinnya. Jadi inilah pendekatan yang sebaiknya Anda lakukan. Baik jika Anda sebagai seorang pimpinan, seorang manajer yang punya bawahan, jika Anda asertif, maka selain Anda juga punya kepercayaan dirian, Anda juga mau mendengarkan orang lain. Akibatnya, diskusi akan terjadi dan kita akan mendapatkan apa yang terbaik dari tim kita. Sementara jika Anda seorang bawahan kepada atasan Anda, jika Anda asertif, maka atasan pun akan tahu apa yang menjadi pemikiran Anda, apa ide-ide brilian Anda, dan mereka pun akan mengetahui kualitas diri Anda yang sesungguhnya. Itulah tadi 3 tipe komunikator yang sering kita temukan di tempat kerja. Ada yang agresif, pasif, dan yang ideal adalah yang asertif. Maka dari itu, jadilah seorang komunikator yang asertif. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Sampai bertemu kembali dalam video-video berikutnya.